Halo semua pejuang Mandarin, selamat datang kembali ke video Cici Mandarin. Mohon maaf karena aku munculnya tidak dengan posisi duduk yang formal seperti video-video aku sebelumnya. Aku di video kali ini tidak menge-share tentang belajar Mandarin, tapi aku akan membagikan ke kalian sebuah informasi yang cukup penting juga bagi aku. Ya bentar, besok aku akan berangkat ke China untuk menikah dan aku baru selesai packing. Jadi ini adalah perjalanan yang sudah aku tunggu lama. Akhirnya sampai juga hari hanya. Di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat persiapan terakhir aku sebelum berangkat. Buat kalian yang juga lagi proses menikah dengan orang China atau mau ke China dalam waktu dekat untuk berlibur, video kali ini bisa banget kalian jadi referensi ya. Yuk mulai. Yang pertama adalah bagian dokumen. Ini paling penting, jadi aku cek berkali-kali. Paspor dan visa. Visa penting banget ya. Apalagi kalau kita menikah ke China, visa yang dibutuhkan adalah visa S2. Kalian sebisa mungkin jangan pakai visa L ya, maksudnya kalau mau menikah, karena takut nanti bakalan diperumit. Dan tentang visa S2 ini, karena aku sebenarnya sendiri dan mintanya sendiri, aku rencana bakalan keluar satu video lagi tentang proses meminta visa S2 ini, karena aku ketemu banyak teman-teman yang mengalami kendala dalam proses meminta visa S2 ini. Aku bakalan ceritain detail tentang dokumen-dokumen yang diperlukan dan apa aja syarat-syarat lain diperlukan untuk bisa keluar visa S2-nya. Sesuai pengalaman aku ya. Nah, jadi kita kesananya untuk menikah nih. Ini juga penting ya, surat keterangan belum menikah dan apostil-apostilnya. Ini dokumen asli dan ini adalah hasil dari terjemahannya yang sudah diapostil juga. Nah, selain itu aku juga bawa semua berkas-berkas pas aku minta visa S2-nya. Siapa tahu dibutuhkan. Nah, walaupun sebenarnya aku tahu sih nggak dibutuhkan, tapi nggak apa, aku bawa aja. Oke guys, jadi selain visa, paspor, dan dokumen-dokumen lainnya itu, kita juga butuh tiket. Kalau kalian ingin pergi berlibur, sebaiknya kalian bisa juga siapin tiket pulang pergi. Dan selain itu, kita juga butuh bookingan hotel. Karena aku perginya udah ada surat undangan, aku nggak butuh lagi bookingan hotel. Dan semua dokumen-dokumen tadi itu aku juga ada scan dan simpan di handphone supaya karena aku takut siapa tahu hilang kan. Nah, jadi aku ada backupnya. Selain itu semua, aku juga ingin tunjukin ke kalian barang-barang penting yang menurut aku penting banget untuk dibawa ke China. Nah, ini dia barang yang menurut aku harus dibawa. Karena obat-obatan di China dan Indonesia itu berbeda. Dan diriku ini udah ketergantungan sama minyak telon ini, dimana aku harus tiap malam mengolesnya di perut. Lalu ini minyak batu yang menurut aku termasuk minyak ajaib karena sangat berfungsi kalau kita kena gigit serangga. Dan ini paramek, kalau sakit kepala berfungsi banget di badanku. Satu biji aja udah bisa mempan. Yang terpenting kedua, ini power bank dan adaptor. Karena colokan di China dan tempat kita mungkin berbeda, jadi aku harus siapin, walaupun aku nantinya juga bakalan tinggal di rumah calon suami. Sebenarnya nggak perlu sih, cuman ya siapin aja, siapa tahu pakai kan. Oke, ini RMB. Walaupun sekarang di China udah cashless, tapi tetap harus sediain uang tunai buat jaga-jaga. Oke, selain itu semua skincare dan alat-alat mandi udah aku siapin, tapi karena aku biasa masih perlu pakai skincare-nya, jadi aku belum masukin ke koper. Oke, yang paling penting juga baju, karena sekarang di China udah mulai dingin. Apalagi saat di rumah calon suamiku sekarang udah mulai minus suhunya, jadi baju musim dingin untuk dipakai pas sampai. Tambahan buat teman-teman yang pergi jalan-jalan, kalian bisa juga bawa eSIM sendiri dari Indonesia biar nanti kalian sama di sana bisa langsung ada koneksi internet. Walaupun sekarang di mana-mana bandara juga ada koneksi internet ya, tapi kalau misalnya kita bisa bawa dari rumah akan lebih convenient menurut aku. Selain itu siapin juga aplikasi WeChat, Alipay biar bisa dipakai untuk membayar kalau bisa kalian punya Alipay. Karena ya memang sekarang selain kita, ya memang sih kita bisa bawa cash kan, tapi kalau misalnya kita punya Alipay, ya bakalan lebih fangpian. Kalian tahu fangpian maksudnya apa? Convenient, lebih mudah. Oh iya, kalau perlu siapin juga VPN. Di diriku, aku sekarang masih belum tahu mau pakai VPN merek apa. Nanti sampai ke sana aja aku baru lihat ya. Ada beberapa hal kecil yang sering lupa dan penting banget, yaitu foto paspor dan visa seharusnya kalian juga bisa simpan offline di handphone buat jaga-jaga. Oke.
Dan kalau kalian sedikit picky eater, kalian bisa juga bawa snack ya buat siap-siap. Aku sendiri bawa apa ini, kalian tahu nggak? Belacan. Memang sih yang aku share ke kalian ini adalah hal-hal kecil yang memang nggak ada apa-apanya, tapi bisa membuat perjalanan kalian menjadi lebih aman dan nyaman. Jujur, rasanya deg-degan, juga excited, terus juga ngerasa sebut itu nggak ikhlas untuk tinggal orang tua yang pergi jauh gitu kan, tapi juga ngerasa nggak sabaran untuk berangkat melihat buat ketemu keluarganya calon suami, terus juga buat mengenal lingkungan hidupnya. Pokoknya perasaanku campur aduk banget sekarang. Awalnya memang tunggu lama banget buat berangkatnya, tapi juga pas udah mendekati hari H, rasanya nggak ikhlas banget mau tinggalin orang tua. Kalian mengerti nggak sih perasaanku? Tapi bagaimanapun, semoga perjalananku bisa lancar dan aku bakalan mendokumentasikan perjalananku dari awal sampai akhir, supaya kalian bisa ikutin. Oke, terima kasih udah nonton videoku yang gak jelas ini sampai akhir, sampai di sini. Dan doain ya, semoga semuanya berjalan lancar teman-teman. Besok aku akan berangkat dan aku bakalan upload vlog perjalananku dan edukasi Mandarin dari bandara sampai tiba di China. Jangan lupa like dan subscribe channel aku, nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan. See you di video berikutnya dari China.